Halo semua, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul 100% Wolf. Film yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan perjalanan hidup Freddy si manusia serigala untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke filmnya. Di suatu malam, terlihat beberapa ekor serigala sedang berlari melewati atap bangunan kota. Ada juga Freddy, karakter utama kita yang sedang terlihat takut dan kebingungan. Freddy tampak membawa sebuah batu cincin yang bersinar di tangannya. Para serigala terus saja berlari, sampai kemudian terdengar teriakan seorang wanita yang ternyata sedang terperangkap di dalam sebuah rumah yang terbakar. Para serigala itu pun bergegas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dan film pun dimulai. Freddy yang sedari tadi mengintip dari belakang, tiba-tiba berlari menuju rumah itu juga menggunakan sebuah topeng serigala. Tapi Freddy gagal. Dan di sini diketahui bahwa Freddy adalah seekor manusia serigala juga yang belum bisa berevolusi karena umurnya yang belum genap 16 tahun. Paman Hotspur memarahi Freddy karena dia menggunakan batu cincin permata untuk melacak keberadaan mereka, dan sangat berbahaya jika batu itu jatuh ke tangan orang lain. Tapi ayah Freddy, yaitu pemimpin dari para serigala tersebut, tetap membela Freddy dan akhirnya mengajaknya untuk ikut dalam misi penyelamatan malam itu. Paman Hotspur sangat marah karena kehadiran Freddy hanya memperkeruh suasana. Tapi ayah Freddy menenangkannya dan menghibur Freddy. Dia membawa Freddy berlarian di tengah hutan sambil bercanda bersama. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, ayah Freddy melihat sorot sebuah lampu mobil dan berhenti mendadak. Hal itu membuat Freddy terlempar ke tengah jalan. Freddy hampir saja tertabrak sebuah mobil es krim, tapi untung saja sang ayah sempat menyelamatkannya. Sang sopir es krim mengira serigala itu telah menculik anak kecil tersebut. Dengan hati-hati, dia masuk ke dalam hutan mencari keberadaan Freddy. Saat Freddy sedang berbincang akrab dengan ayahnya di tepi sebuah tebing batu, penjual es krim itu datang secara tiba-tiba. Dia mengajak Freddy pergi, tapi Freddy menolaknya. Alangkah terkejutnya dia yang tiba-tiba melihat seekor manusia serigala di belakang Freddy. Ayah Freddy mencoba menenangkannya, tapi dia malah mengeluarkan jurus-jurus karatenya yang membuatnya terjatuh dari tebing batu tersebut. Beruntung ayah Freddy sigap dan berhasil menangkap kaki penjual es krim itu. Tetapi penjual es krim yang terus berontak membuat ayah Freddy kehilangan keseimbangan. Ayah Freddy terjatuh ke jurang itu, sedangkan si penjual es krim selamat dengan berpegangan kepada tebing batu. Paman Hotspur kemudian membawa Freddy pergi. Sedangkan cincin Freddy yang terjatuh ditemukan oleh penjual es krim itu. Di rumah keluarga Lupin, mereka semua bersedih atas kabar kematian ayah Freddy, termasuk Freddy yang masih belum menerima kenyataan atas kematian ayahnya. Dia terlihat sangat sedih. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan Freddy yang sudah mulai beranjak dewasa. Dia adalah pemuda yang sangat aktif dan bersemangat. Dan tepat pada malam itu adalah malam pertama kebangkitan Freddy sebagai manusia serigala. Di tempat lain, Paman Hotspur membujuk para tetua untuk menjadikannya sebagai pemimpin berikutnya, karena Freddy belum pantas dan belum mampu untuk mengemban amanah itu. Tapi para tetua menolaknya. Acara pun dimulai. Semua orang sudah bersiap menyambut kebangkitan pemimpin baru mereka. Atap rumah dibuka agar cahaya bulan masuk dan menyinari Freddy. Para anggota keluarga mulai berubah satu persatu. Dan kini giliran Freddy. Tetapi bukannya menjadi serigala, Freddy malah berubah menjadi seekor anjing pudel. Semuanya kaget melihat fenomena itu. Freddy tampak belum percaya dan belum bisa terima akan semua itu. Paman Hotspur memanfaatkan kesempatan itu untuk menuduh Freddy sedang dikutuk karena menghilangkan batu cincin permata. Para tetua kemudian memberikan kesempatan kepada Freddy selama 1 hari untuk membuktikan bahwa dia adalah serigala sejati.
Dan jika tidak, kursi kepemimpinan akan dialihkan sementara Freddy akan dibuang dan diasingkan. Malam itu pun, Freddy memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari jati dirinya. Saat berada di tengah kota, Freddy yang hampir saja tertabrak mobil diselamatkan oleh anjing kecil lain yang bernama Betty. Freddy masih belum bisa menerima bahwa dia telah berubah menjadi anjing pudel. Hal itu membuat Betty marah dan mereka pun berpisah. Saat berjalan sendiri, Freddy merasa tidak aman karena banyak sekali anjing liar yang membuatnya takut. Dia pun memutuskan untuk kembali mencari Betty untuk menemaninya. Freddy meminta bantuan kepada Betty untuk menemukan Crip, si penjual es krim. Freddy menawarkan banyak makanan kepada Betty jika dia mau membantu Freddy. Awalnya Betty tidak mau, tapi akhirnya Betty percaya dan mau membantu Freddy. Sedikit ada gangguan dari para pemburu anjing liar, tapi Betty berhasil menangani mereka semua. Malam itu, Betty mengajarkan Freddy bagaimana cara bertindak layaknya seekor anjing. Dengan sabar, Betty mengajari Freddy dan akhirnya mereka menjadi sangat akrab sejak saat itu. Freddy dan Betty akhirnya sampai di tempat persembunyian Crip. Freddy masuk sendirian sedangkan Betty menunggunya di luar. Singkat cerita, Freddy berhasil menemukan cincin itu. Freddy ingin segera membawanya pergi, tapi cincin itu ternyata hanya palsu dan sebuah replika. Tiba-tiba dari belakang, Crip datang dan menangkap Freddy. Cincin asli yang berada di tangan Crip kemudian bersinar dengan sendirinya saat didekatkan kepada Freddy. Crip yang merasa curiga kemudian membawa Freddy ke mobilnya. Crip mengikat Freddy dan kemudian melakukan penelitian terhadap tubuh Freddy. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Freddy adalah seekor serigala. Saat Crip ingin meneruskan penelitiannya, Betty datang mengacaukan suasana dan kemudian menyelamatkan Freddy. Freddy juga sempat mengambil cincin dari tangan Crip sebelum akhirnya melarikan diri. Tapi sialnya, akhirnya Crip mengetahui bahwa para manusia serigala selama ini adalah keluarga Lupin. Setelah mereka berhasil kabur, Betty menagih janjinya untuk sebuah makanan yang akan diberikan kepadanya. Tapi ternyata Freddy tidak bisa menepati janji itu. Betty yang kecewa kemudian lari pergi meninggalkan Freddy. Freddy mencoba menyusul Betty untuk meminta maaf. Setelah mereka berbaikan, para pemburu anjing liar tiba-tiba datang dan menangkap mereka secara paksa, yang kemudian dibawa menggunakan mobil menuju tempat penampungan. Berpindah kepada Paman Hotspur yang sedang berada di mobilnya. Crip si penjual es krim kemudian mendatanginya secara tiba-tiba. Crip marah-marah kepada Hotspur, tapi sopir Hotspur kemudian mengusir Crip dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Hotspur yang kaget setelah melihat foto Freddy di monitor mobilnya dan mengetahui Freddy sedang berada di tempat penampungan hewan, segera bergegas menancap gas ke tempat penampungan hewan liar itu. Freddy dan Betty diseret dan dimasukkan ke dalam sel. Di dalamnya, mereka bertemu dengan anjing-anjing teman Betty lainnya. Ada Twitch, Hemis, dan juga Bruno yang sangat menyukai bola. Di sana, Twitch mengatakan bahwa tidak ada cara keluar dari sana. Mereka sudah melakukan cara apapun tapi tetap saja gagal. Dari melompat pagar, menyamar menjadi penjaga, sampai mencuri mobil. Betty kemudian memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk kabur dari sana. Tiba-tiba, Paman Hotspur datang ke sel mereka. Freddy sangat senang karena mengira dia akan diselamatkan. Tapi ternyata Paman Hotspur hanya menginginkan cincin itu dan meninggalkan Freddy di tempat penampungan. Freddy kembali dimasukkan ke dalam sel. Di sana, Freddy berkata jujur pada teman-temannya bahwa dia adalah seekor manusia serigala. Betty tampak kecewa karena telah dibohongi selama ini. Dia marah dan tidak mau mendekati Freddy. Di tempat lain, Crip kembali meneliti sehelai rambut yang dia cabut dari kumis Paman Hotspur saat menemuinya tadi. Dan hasil penelitian itu sudah terbukti bahwa Hotspur adalah seekor manusia serigala. Crip kemudian merencanakan sesuatu. Kembali ke penampungan hewan, Betty yang lainnya akhirnya mendapat kesempatan kabur dari sel tempat mereka ditahan. Saat mereka berhasil kabur, Twitch salah memencet tombol dan malah memicu alarm darurat.
Hal itu membuat pemilik penampungan hewan datang. Dia menyuruh anjingnya Cerberus untuk mencari siapa pelakunya. Freddy yang ingin melindungi teman-temannya tiba-tiba berjalan ke arah wanita itu dan kencing tepat di depannya. Hal itu seketika membuat kegaduhan terjadi di dalam sel, tapi para anjing malah menikmatinya dan saling tertawa. Pemilik penampungan yang marah kemudian membawa Freddy untuk dilempar ke tempat binatang buas berada. Di rumah keluarga Lupin, Paman Hotspur dicegat oleh Nyonya Meten yang menanyakan keberadaan Freddy. Tapi Paman Hotspur terus beralasan bahwa dia sudah melakukan segala cara untuk mencari Freddy dan tetap tidak ditemukan. Nyonya Meten yang hampir percaya tidak sengaja melihat Freddy di layar TV mobil Hotspur. Dia pun kemudian bersiap-siap dengan pakaiannya dan bergegas pergi ke tempat penampungan hewan liar. Di dalam sel, Betty sangat mengkhawatirkan Freddy. Dia dan teman-teman yang lain akhirnya memutuskan mencari Freddy melewati lubang ventilasi. Dari dalam lubang itu, mereka tidak sengaja menguping pembicaraan dari si wanita pemilik penampungan tentang rencana asli mereka menjadikan para anjing di sana sebagai bahan utama pembuatan rambut palsu. Mereka sangat geram mendengar itu. Di tempat lain, Freddy sangat ketakutan karena binatang buas di tempat itu mulai bergerak. Saat dia menunjukkan wujudnya, ternyata dia adalah ayah Freddy yang selama ini dikira telah meninggal. Mereka saling berpelukan karena merasa sangat rindu. Ayah Freddy menceritakan bahwa dia dulu masih hidup, tapi para pemburu hewan liar menangkapnya dan membawanya ke tempat itu, kemudian mengikatnya. Dan ternyata Paman Hotspur adalah dalang di balik semua ini. Saat mereka asyik berbincang, teman-teman Freddy datang dan menyerang ayah Freddy karena mengiranya adalah musuh. Freddy mencoba menenangkan teman-temannya dan mengatakan bahwa serigala itu adalah ayahnya. Terdengar para penjaga sedang menuju tempat itu. Betty kemudian membuat rencana agar mereka segera bisa kabur dari sana. Saat di tengah jalan, para penjaga ternyata sudah mengepung mereka. Mereka terlihat sangat pasrah. Namun tak disangka, Nyonya Meten datang dan ingin membantu menyelamatkan mereka. Nyonya Meten menahan para penjaga itu, sementara Freddy mencoba menghentikan Paman Hotspur memencet tombol mesin yang akan digunakan untuk menjadikan para anjing menjadi rambut palsu. Di tengah perjalanan, Freddy berubah kembali menjadi tubuh manusianya. Di rumah keluarga Lupin, Paman Hotspur menghasut para keluarga lain untuk menjadikannya sebagai pemimpin karena dia telah mendapatkan kembali cincin permata dari tangan Krip. Dan tanpa berpikir panjang, keluarga lain pun menyetujuinya. Paman Hotspur memamerkan alat pemusnah anjing yang telah dia buat. Sebagian keluarga berpikir bahwa itu sudah kelewatan, tapi Hotspur tidak peduli. Saat dia akan memencet tombolnya, tiba-tiba sebuah bola mengenai tangannya dan membuat tombol itu terlempar. Dari arah lain, Freddy datang dengan teman-teman anjingnya dan mengatakan bahwa Paman Hotspur adalah pembohong. Freddy lah yang mengambil cincin itu dari Krip. Mereka juga tambah terkejut saat mengetahui ternyata ayah Freddy masih hidup. Tapi masalah tidak hanya sampai di situ. Krip datang dengan mobil es krimnya dan tambah memperkeruh suasana. Dia menembakkan bola-bola perak dengan alat buatannya dan membuat para serigala tertidur lemah, termasuk ayah Freddy. Saat Krip lengah, Paman Hotspur berhasil melumpuhkannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara Hotspur dan Freddy untuk memperebutkan tombol pemicu alat itu. Sementara di tempat lain, Nyonya Meten terus berusaha membebaskan para anjing dan melawan pemilik penampungan hewan. Singkat cerita, Hotspur berhasil memencet tombol itu dan memicu mesinnya untuk menyala. Beruntung, Twitch yang marah berhasil merusak mesin itu dari dalam dan menghentikan mesinnya bekerja. Hotspur marah dibuatnya. Dia kembali mengejar Freddy dan menyerangnya, sampai mereka berada di atap rumah. Freddy yang sudah di ujung atap dan terpojok, kemudian mencoba berubah menjadi serigala. Tapi tetap saja, dia hanya berubah menjadi seekor anjing pudel. Hotspur menertawainya, tapi Freddy membalasnya dengan auman serigala yang sangat keras sehingga mendorong Paman Hotspur jatuh tepat di mobil Krip.
Di akhir cerita, kita ditunjukkan para penjaga dan pemilik tempat penampungan hewan ditangkap polisi. Dan juga sekarang para anjing bebas mengunjungi rumah keluarga Lupin, bermain bahkan makan di sana. Dan akhirnya Freddy bisa menepati janjinya kepada Betty. Ayah Freddy kembali menjadi pemimpin para serigala, dan Freddy si anjing pudel selalu ikut mendampingi ayahnya setiap malam. Dan cerita pun tamat. Demikian alur cerita 100% Wolf yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.